Selamat siang adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita akan awali ibadah kita dengan doa. Nanti Kakak Yanti bawa kita dalam doa. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah kami Tuhan, Engkau berkati dari awal ibadah kami, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo, apa kabar Valen, Evan, Mia, Tiara, Michael? Apa kabar Queen, Mila, Melona, Riko, Samuel besar, Samuel kecil, El? Apa kabar Kevin, Michael, Delano, Grace, Biden, Nael, Matthew, apa kabar? Apa kabar Rachel, Igan, Ethan, Dev? Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita mau bersukacita buat kebaikan Tuhan. Kita angkat pujian kita dari pujian kita, Terang Kristen Kecilku Punya. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala. Terang Kristen kecilku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua siapkan hatinya, semua duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa.
berdoa bersama-sama. Tapi sebelum itu Oma Esther ingin mengajak kalian menyanyi satu lagu sebelum dengar firman Tuhan. Lagunya Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku, Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika bermain. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekali lagi, Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, tidak ada yang main-main, semua berdoa dengan baik ya. Semua di rumah masing-masing, semua berdoa, tidak ada yang main-main. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Hari ini kami boleh kembali ada bersama-sama untuk memuji Tuhan, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus baik buat kami. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah pelihara, memberkati dan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan menolong kami semua supaya lewat firman Tuhan yang kami dengarkan, kami semua boleh terus bertumbuh menjadi anak-anak yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang semuanya, anak sekolah minggu Gloria, sekolah minggu Maranatha, semua di rumah masing-masing. Halo Jennifer yang ada di Cianjur, apa kabar? Cianjur musim hujan enggak? Bandung musim hujan nih ya. Harap Oma Esther berharap Jennifer sehat, tetap semangat ya. Hari ini juga ikut sekolah minggu dengan semangat. Kemudian Oma Esther juga mau menyapa adik Wisnu yang ada di Ambon. Halo Wisnu. Halo Raisa dan Ripkah juga yang ada di Medan. Halo, apa kabar? Kemudian halo Swingli juga yang ada di Pondok Ciptamas. Semuanya, halo semuanya. Kita ketemu lagi siang ini. Kita mau dengar cerita, tapi sebelum itu
kita mau belajar satu ayat hafalan ya. Dari Matius 5 ayat yang ke-16. Nanti Kakak Dina bisa bacakan. Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16 berkata apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Alamatnya di mana? Matius 5 ayat 16. Sekali lagi ya, sama-sama Oma Esther ya. 1, 2, 3. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, anak-anak nanti dihafalkan ya, Matius 5 ayat 16. Nanti kalian bisa lihat di video ini ya, nanti ditampilkan ayat hafalannya, kalian bisa hafalkan. Nah, anak-anak, apa sih ya? Demikian katanya. Hendaknya kata Tuhan Yesus yang berkata ini, terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, terang kita katanya harus bercahaya. Tadi kita nyanyi, bersinar, bersinar ya. Bagaimana ya bisa bersinar? Kakak Mia ada klip. Kakak Dina juga ada bersinar. Kakak Yanti juga di kepalanya ada bersinar. Bukan bersinar seperti itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Bersinar artinya apa katanya? Sehingga mereka melihat perbuatan kita yang baik. Artinya apa? Bersinar itu artinya bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus lewat hidup anak-anak ya. Anak-anak, Oma Esther mau cerita tentang seorang yang bernama Saulus. Siapa? Saulus. Nah, Saulus ini dia seorang yang sangat jahat. Hah? Dia jahatnya kepada siapa? Saulus ini jahat kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Saulus jahat kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada suatu hari Saulus ini dia akan pergi ke kota Damsyik. Dia sudah banyak sekali menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Dia banyak sekali berbuat jahat kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Saulus ini berencana, saya mau pergi ke kota Damsyik untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian saya akan membunuh mereka semuanya. Tetapi untuk itu saya harus bawa surat dari pejabat. Karena itu dia meminta surat ya pada waktu itu kepada para pejabat untuk supaya diberi kuasa untuk pergi ke Damsyik dan membunuh semua orang-orang, menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan membawa surat itu, Saulus pergi ke kota Damsyik. Dalam perjalanan ke kota Damsyik, hatinya senang. Saya akan bunuh, saya akan aniaya setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia pergi, dia bersama teman-temannya dia pergi. Anak-anak, tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dianiaya pada waktu itu. Tuhan Yesus melindungi mereka. Dan satu hal, Oma Esther mau beritahu,
bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Termasuk juga Tuhan Yesus sangat mengasihi Saulus. Sekalipun Saulus jahat, dia punya niat jahat membunuh orang-orang. Dia punya niat jahat untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian di tengah jalan ketika Saulus pergi dalam perjalanan ke kota Damsyik tadi, tiba-tiba ada satu cahaya terang yang mengelilingi Saulus. Saulus kaget, ada apa ini? Karena saking terangnya cahaya itu menutupi mata Saulus dan Saulus tidak bisa melihat. Dia tidak bisa melihat, ada apa ini ya, ada cahaya besar. Tapi kemudian ada suara yang berkata begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Teman-temannya yang lain yang bersama dengan Saulus, mereka dengar, suara siapa ya? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bertanya, siapakah engkau? Kemudian suara ini berkata, akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Saulus menjadi takut sekali, dia tidak bisa melihat. Kemudian teman-temannya menuntun Saulus, karena Saulus tidak bisa lihat, menuntun Saulus ke sebuah rumahnya Yudas, ya. Di sana Saulus berdiam diri, dia tidak bisa makan, tidak bisa tidur karena dia tidak bisa melihat. Hatinya galau, ya. Kemudian Saulus diberi penglihatan bahwa dia akan berjumpa dengan seorang yang bernama Ananias. Dan seorang yang bernama Ananias ini akan menumpangkan tangan kepada Saulus di dalam nama Tuhan Yesus dan Saulus akan menjadi sembuh. Mata Saulus akan menjadi bisa melihat kembali. Anak-anak, kemudian Tuhan Yesus berbicara juga kepada Ananias. Ananias di sana di sebuah jalan yang bernama Jalan Lurus ada rumahnya Yudas. Dan di sana kamu temui yang bernama Saulus, ya. Kemudian kamu tumpangkan tangan supaya Saulus bisa melihat lagi, supaya Saulus sembuh. Tapi anak-anak, Ananias ini takut sekali. Ananias sudah dengar bahwa Saulus ini orang jahat yang suka menganiaya orang-orang yang mengikut kepada Tuhan Yesus. Ananias bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, saya tidak berani ketemu sama Saulus. Nanti saya dianiaya. Saya sudah dengar Saulus itu orang yang jahat, yang suka menganiaya, yang mau membunuh. Dia datang ke kota Damsyik untuk membunuh, untuk membinasakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu suara Tuhan berbicara kepada Ananias. Katanya, lakukan saja, taat saja, kata Tuhan Yesus. Kemudian Ananias pergi. Ananias taat seperti apa yang dikatakan Tuhan. Dia pergi ke rumah Yudas, dia bertemu dengan Saulus. Dan kemudian dia menumpangkan tangannya atas Saulus. Dan Saulus bisa melihat kembali. Anak-anak, sejak saat itu Saulus tidak jadi orang jahat lagi. Saulus bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan sejak bertemu dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus, Roh Tuhan tinggal dalam hatinya. Dan hatinya yang gelap,
hatinya yang jahat menjadi terang karena ada terang Tuhan Yesus di dalam hatinya. Ada Roh Kudus, Roh Tuhan yang tinggal dalam hatinya, yang mengubah hidupnya Saulus yang jahat menjadi Saulus yang baik. Dan sekarang namanya bukan Saulus lagi, tapi namanya dirubah menjadi Paulus. Sejak itu dia pergi kepada orang-orang semuanya. Dia pergi untuk apa? Bukan lagi untuk berbuat jahat, bukan lagi untuk membunuh, tapi dia pergi untuk apa anak-anak? Dia pergi untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang datang dari sorga, yang menyelamatkan setiap orang yang mau percaya. Siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Dan Tuhan Yesus berkata, Dia menyediakan tempat di sorga bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus memberitakan, percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus turun dari sorga, mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saulus bersaksi bahwa Tuhan Yesus begitu baik kepada dia. Saulus diubahkan dari seorang yang jahat menjadi seorang Paulus yang baik, yang mengasihi Tuhan, yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Anak-anak, seperti ayat hafalan kita hari ini, hendaklah terangmu bercahaya katanya di depan orang. Artinya apa? Firman Tuhan itu mengajak kepada anak-anak, kepada Oma Esther untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bersinar, bersinar. Waktu anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus, maka hati anak-anak akan diterangi oleh terang firman Tuhan. Terang Roh Kudus itu akan tinggal dalam hati anak-anak. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi ia akan beroleh terang hidup. Kalau anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus, maka hatinya tidak lagi gelap. Ketika Saulus belum percaya Tuhan Yesus, hatinya gelap. Dia tidak tahu itu jahat, itu jelek, itu tidak menyenangkan Tuhan. Dia tidak tahu karena dia tidak punya terang, hatinya gelap. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka hatinya menjadi terang. Saulus yang dulu tidak ada lagi, dia menjadi Paulus yang baru, yang diubahkan oleh Tuhan. Paulus yang baik, yang menjadi saksi, yang bersaksi, yang menjadi terang, ya, yang bersinar, ya, melakukan perbuatan yang baik, yang memuliakan Tuhan. Sejak hari itu Paulus menjadi seorang pemberita firman Tuhan, pemberita Injil. Dia memberitakan ke seluruh pelosok, ke seluruh negeri bahwa Tuhan Yesus juru selamat. Anak-anak, itulah tugas kita semua. Bukan hanya tugasnya Paulus ya, tapi Tuhan Yesus bilang ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia bilang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksinya Tuhan Yesus. Bagaimana ya jadi saksinya Tuhan Yesus? Gimana Oma Esther? Apakah saya harus jadi pendeta? Tidak perlu ya. Anak-anak bisa menjadi saksi Tuhan Yesus walaupun anak-anak masih kecil. Tadi kita sudah menyanyi. Manis dan sopan selalu ketika bermain. Menjadi saksi juga adalah apa? Manis, sopan, baik
dilihat oleh teman-teman, ih Queen itu baik ya anak Tuhan Yesus. Ih Jennifer itu cantik ya, baik hati, tidak suka nakal. Karena percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Jennifer anaknya Tuhan Yesus. Nah anak-anak, oh katanya ya, Ethan itu baik ya, tidak suka nakal, tidak suka nyontek kalau di sekolah. Karena percaya kepada Tuhan Yesus. Oh, siapa ya? Brandon itu baik ya, tidak suka nakal, tidak suka berantem karena anak Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus ingin kita semua anak-anak Oma Esther menjadi apa? Saksinya Tuhan Yesus. Bersaksi, bercerita tentang Tuhan Yesus ya. Untuk apa bercerita tentang Tuhan Yesus? Supaya teman-temanmu yang belum kenal Tuhan Yesus bisa kenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Dia juru selamat yang datang menyelamatkan anak-anak dan Oma Esther yang percaya supaya bisa pergi kemana? Pergi ke surga. Tuhan Yesus kenapa bisa bawa kita ke surga? Sebab Tuhan Yesus berasal dari surga. Dia datang untuk membawa kita setiap orang yang percaya ke surga. Ya, anak-anak, kita semua belajar hari ini untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Untuk bersinar, ya. Bersinar bukan kelip-kelip kayak yang di kepala kakak-kakak itu, bukan ya. Bersinar lewat apa? Lewat kelakuanmu yang baik. Sehingga kata firman Tuhan, orang-orang melihat dan memuliakan Bapa yang di sorga. Mereka lihat, iya ya Jennifer itu baik karena anaknya Tuhan Yesus. Queen itu baik. Michael itu baik. Evan itu baik. Milano itu baik. Siapa ya? Mila itu baik karena anaknya Tuhan Yesus. Semua orang bisa lihat kamu baik karena kamu punya terangnya siapa di hati? Punya terang Tuhan Yesus. Anak-anak mau bersinar? Mau? Ya, anak-anak tidak bisa bersinar sendiri kalau tidak punya Tuhan Yesus di hati. Kalau kalian punya Tuhan Yesus di hati, ya, percaya kepada Tuhan Yesus, berkata kepada Tuhan Yesus hari ini, Tuhan Yesus tinggal dalam hati saya, terangi hati saya, supaya saya menjadi anak yang baik. Kalian pasti ditolong oleh Tuhan menjadi anak-anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, Oma Esther berdoa supaya kalian lebih hari terus bertumbuh, dengar firman Tuhan, simpan di hati, supaya apa? Terus bertumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak yang manis ya. Roh Kudus yang manis, apa? Tolong aku menuruti firman Tuhan, Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang hari ini kita mau berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, lewat Roh Kudus-Mu yang ada dalam hati aku, Tuhan tolong supaya aku jadi anak yang manis, yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, anak-anak yang bersaksi, anak-anak yang menjadi terang. Kita mau berdoa ya, semua lipat tangannya, tutup matanya, Oma Esther mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus mengasihi kami semua. Seperti Tuhan Yesus mengasihi Saulus, Tuhan Yesus juga mengasihi setiap anak-anak, setiap kami yang ada di sini.
Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus mati bagi kami. Tuhan Yesus tidak tinggal mati, tapi Tuhan hidup juga bagi kami. Tuhan menyediakan tempat buat kami di sorga. Dan Roh Kudus, dan Tuhan mengirim Roh Kudus dalam tiap hati anak-anak. Tuhan menolong supaya anak-anak terus ditolong oleh Tuhan lewat Roh Kudus dalam hati mereka, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang manis, menjadi anak-anak yang bersaksi, supaya teman-teman mereka boleh melihat dan memuliakan Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak Tuhan Yesus. Hari ini mungkin ada mereka yang sakit. Tuhan, biarlah tangan kuasa Tuhan yang berkuasa itu menyembuhkan anak-anak yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi buat setiap anak yang sakit hari ini. Tuhan Yesus berkati juga orang tua dari anak-anak. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan berkati. Tuhan menolong, mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Sebab Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memiliki segala berkat di bumi dan di sorga. Berkat-Mu tercurah memberkati setiap anak-anak yang mendengarkan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu Gloria, anak-anak sekolah minggu Maranatha, anak-anak yang di Hong Kong, yang di Medan, yang di Ambon, yang di Cianjur, Jennifer yang di Cianjur, yang dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka semua satu persatu. Terima kasih Tuhan. Jadikan mereka semua anak-anak yang baik, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat siang anak-anak, sampai ketemu minggu depan. Dadah.